Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Syahrul Ramadan. Oke, langsung saja. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang paradigma OPP. Nah, oke, kita langsung aja membuka Python-nya. Oke, ini ada sedikit contoh source code sederhana dari aplikasi VVMD. Mungkin teman-teman pernah lihat di video saya yang sebelumnya. Sedikit penjelasan, yang saya gunakan ini menggunakan Python yang versi 3 dan IDE yang saya gunakan adalah IDE Python. Oke, setelah pertemuan video yang sebelumnya, kita membahas tentang modul tentang import. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang contoh source code sederhana pada pembuatan aplikasi KVMD. Sedikit note, dimana line 2 ini kosong ya, dan tidak akan dibaca oleh interpreter pada Python, dan dimana line ini tidak akan memakan memori. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep paradigma Object Oriented Programming, atau biasa disebut pemrograman berorientasi objek pada bahasa pemrograman Python. Sedikit penjelasan tentang pemrograman berorientasi objek atau PBO. Jadi PBO ini atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Object Oriented Programming atau OPP. Jadi kita akan membahas tentang paradigma OPP. Adalah paradigma atau teknik pemrograman di mana semua hal dalam program dimodelkan seperti objek dalam dunia nyata gitu. Objek di dunia nyata memiliki ciri atau atribut dan juga aksi atau kelakuan. Kita misalkan sebuah mobil ya. Mobil memiliki ciri punya ban, stang, kursi, pedal gas, rem, dan lain-lain. Ada juga ciri warna atau tahun keluaran berapa. Selain punya ciri, mobil juga punya aksi atau sesuatu yang bisa dilakukan olehnya. Misalnya kan, ketika pedal gas diinjak, apa yang terjadi gitu. Ketika kita menginjak pedal rem, apa yang terjadi, dan sebagainya gitu. Program juga gitu. Semua unit dalam program bisa dianggap sebagai objek. Objek besar dibangun dari objek-objek yang lebih kecil. Objek yang satu berinteraksi dengan objek yang lain, sehingga semua bisa menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Python dari awal dibuat sudah beradopsi OPP atau PBO. Selain itu, Python juga bisa menggunakan paradigma pemrograman lama, yaitu pemrograman terstruktur. Oleh karena itu, Python disebut bersifat hibrid. Gitu. Istilah dalam OPP juga itu banyak nih. Misalnya ada kelas, variabel kelas, data member, overloading fungsi, maksudnya overloading operator, variabel instansi, pewarisan, instansi, metode, objek, dan lain-lain. Oke, kembali ke pembahasan ya. Kita coba ke pembuatan kelas gitu. Ini saya hapus. Kita definisikan sebuah kelas dengan menggunakan kata kunci kelas ya. Jadi kelas. Nah,
Kemudian dilanjutkan oleh class name. Misalnya class name-nya apa? Saya pakai class name aja. Nah ini penggunaan kelas ya. Kelas memiliki docstring atau string dokumentasi yang bersifat opsional. Artinya bisa ada atau bisa nggak ada gitu. Docstring bisa diakses menggunakan format class name dot. Class body terdiri dari semua pernyataan berupa atribut, fungsi, dan data dari kelas. Oke, kita lanjut ke contoh kelas. Kita masuk. Kita membuat contoh kelas sederhana ya. Misalnya kelas karyawan. Titik 2. Nah, jadi kita dasar kelas untuk semua karyawan, jumlah karyawannya kita set 0. Bentar lagi, jumlah karyawannya kita set jumlah karyawan, variabel jumlah karyawan sama dengan 0. Lanjut. Nanti saya buat dulu programnya, nanti saya jelaskan. Kemudian def right, dan kita print totalnya. Kita print total karyawan. Di sini kita masukkan untuk jumlah karyawannya dikali jumlah gitu. Karyawan kali jumlah karyawan. Oke. Ini contoh. Sekarang saya menjelaskannya. Oke. Untuk variabel jumlah karyawan, nah yang ini adalah variabel kelas yang dibagi ke semua instansi atau objek dari kelas ini. Variabel ini bisa diakses dari dalam atau luar kelas dengan menggunakan notasi titik. Jadi contohnya ini karyawan, jumlah karyawan, ini kan notasi titik karyawan. Cek RAM lagi, karyawan, jumlah karyawan, kayak gitu. Nah, kemudian lanjut. Kemudian kita masuk ke metodenya. Metode tadi saya udah jelaskan, ada metode, metode kan. Metode adalah metode konstruktor. Itu metode khusus yang digunakan Python untuk menginisialisasi pembuatan objek dari kelas tersebut. Fungsi-fungsi di dalam kelas atau bisa disebut metode, definisiannya sama dengan fungsi pada umumnya. Hanya saja harus ada argumen pertama yang bernama self. Nih,
Ya Allah. Pada saat pemanggilan fungsi, argumen ini otomatis ditambahkan oleh Python. Anda tidak perlu menambahkan pada saat memanggil fungsi lagi. Instansi objeknya yang di bagian ini, karyawan 1, karyawan 2. Untuk membuat objek dari sebuah kelas, kita manggil nama kelas dengan argumen sesuai dengan fungsi init. Pada saat kita mendefinisikannya, kayaknya kayak gini dia. Kayak tadi kan misalnya tadi kan kayak ada muncul gitu kan. Ya silakan videonya dikembalikan aja biar saya tidak menjelaskan ulang. Kemudian mengakses atribut objeknya. Kita bisa mengakses atribut objek dengan menggunakan operator titik. Yang mana ya? Ya ini. Variabel kelas bisa diakses dengan menggunakan nama kelasnya. Misalnya kita mau tampilkan profil karyawan 1. Nah, kita kan manggilnya yang ini. Mana nih tampilkan profil? Nah, yang ini. Nanti ketampilnya nama karyawan 1 dan karyawan 2 plus gaji karyawan 1 dan karyawan 2. Nah, sekarang kita coba. Markicok. Kita coba jalankan. Nah, kan? Jadi dia ini mengikuti yang ini kan. Nah, dia ngeprintnya lewat sini. Kayak tadi yang saya udah jelasin menggunakan titik itu. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.